Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, di sini Bapak ada sebuah pantun dulu. Silakan kalian bisa jawab dengan kata cakep. Bisa dimengerti? Bisa. Beli vitamin ke apotik. Apotiknya bernama Flamboyan. Kabar Bapak kali ini baik. Bagaimana dengan kalian? Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini Bapak akan terlebih dahulu mengabsen kalian ya. Namun sebelum diabsen, Bapak akan persilakan kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Baik, di sini Bapak akan absen kalian terlebih dahulu ya. Diki, Meta, Pusti, Repi, Keija. Baik, hadir semuanya ya. Baik, di sini Bapak akan membahas materi yaitu membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek ya. Di sini Bapak ada tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama membaca dengan tartil Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis dan semangat mencintai iptek ya. Kedua, menganalisis Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Yang ketiga, mempresentasikan tentang Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis ya dan semangat mencintai iptek. Nah, kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai ya, yaitu menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti pribadi ulil albab atau berpikir kritis dan mencintai iptek dengan cara menuntut ilmu untuk dapat diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai, yang pertama, peserta didik menunjukkan sikap sopan santun dalam berpikir kritis, bertindak dan bertutur kata sesuai ajaran Islam. Yang kedua, peserta didik menjadi panutan dalam kelompoknya dengan menunjukkan sikap positif dan mencerminkan perilaku ulil albab. Nah, selanjutnya di sini ada Quran surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Persilakan kepada Saudara Repi untuk membacakan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang lainnya dengarkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila
hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Selanjutnya untuk artinya dibacakan oleh Saudari Pusti. Silakan. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang benar. Nah, di sini tadi kata Bapak ada pertanyaan ya. Nah, di sini pertanyaan pemantik ya. Silakan kalian amati gambar yang ada di depan. Ya. Nah, di sini ada 4 gambar dan juga ada 4 pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan pertama ada di gambar 1.2. Kapan bendera merah putih dikibarkan di ruang angkasa? Yang bisa angkat tangannya. Ya, silakan Keja. Kapan bendera merah putih dikibarkan? Nah, oke, tepuk tangan buat Keja. Ya. Jadi kata Keja nanti setelah Indonesia menjadi negara yang sangat maju, amin. Kemudian ada gambar terakhir yaitu gambar 1.5. Ya. Pesawat ruang angkasa, ya. Sudah adakah putra putri terbaik Indonesia yang terlibat? Siapa yang bisa? Silakan, Firdaus. Akan ada Pak nanti setelah ada muncul generasi terbaik atau putra terbaik di Indonesia, khususnya di bidang keastronomian. Iya, bagus, tepuk tangan. Nah, di sini ya Bapak akan bahas tentang pengertian berpikir kritis ya. Jadi secara bahasa, secara lugawi, al-fikru yaitu kekuatan yang menembus suatu objek ya, sehingga menghasilkan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini ada 4 tahapan ya. Kenapa disebut pengetahuan? Itu yang pertama ilm atau ilmun. Jika pengetahuan itu didukung dengan bukti-bukti yang kuat ya, maka tidak bisa dibantahkan. Kemudian ada dzan, dugaan. Jika buktinya belum meyakinkan, namun kebenarannya lebih dominan, ya. Jadi masih simpang siur, tapi mayoritas sudah mengakui bahwasanya itu benar, ya. Itu bisa dijadikan pengetahuan juga. Kemudian syak atau keraguan. Jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang, jadi ragu-ragu, ya. Kemudian ada waham, ya. Jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah sehingga kemungkinan salahnya lebih besar. Nah, jadi ini bisa dibantahkan, beda dengan yang tadi, yang pertama. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada pemahaman bermakna. Ya, berdasarkan Quran surat Ali Imran yang dibacakan oleh saudara Repi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia, khususnya kita selaku umat muslim, agar mempergunakan akal kita untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sisi lain kita pun diharuskan bijak dalam mencari atau menerima informasi agar apa? Agar apa yang didengar dan yang kita lihat bisa memberikan kemaslahatan, bukan kebohongan atau dusta. Kenapa seperti itu? Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisu bikulli ma sami'a. Rahul Muslim. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, cukuplah seseorang disebut pendusta orang yang mengatakan, membicarakan semua yang didengar, ya. Maksudnya apa dari hadis riwayat Muslim ini, ya? Jadi jika seseorang kita, ya, mendapatkan berita lalu diungkapkan seluruh informasinya tanpa landasan syariah yang benar, ya, jadi informasinya kurang jelas, ya, informasinya bukan fakta alias informasinya masih sumbernya hoax lah ibarat, maka Rasulullah menyebutnya sebagai pendusta. Nah, baik, sekarang waktunya ice breaking, ya. Nah, ice breaking kita ini, ya, yaitu sebuah permainan kata, ya. Nah, di sini perintahnya sebutkan satu kata dari huruf berakhiran yang diucapkan. Misalnya nasi, ujungnya i, ikan, ujungnya e, nanas, ujungnya sayur, dan seterusnya. Nanti Bapak tunjuk satu orang ya.
Kemudian yang waktu menjawab itu 5 detik, jadi harus bisa langsung tangkap ya. Kata yang sudah disebutkan tidak boleh disebutkan kembali ya. Misalnya oleh teman kalian sudah disebutkan sayur, jangan disebutkan lagi sayur misalnya ya. Kemudian kata larangan, nama orang tidak boleh. Kemudian bahasa daerah ya. Kemudian yang berikutnya, nah diawali oleh Bapak ya untuk kata-katanya ya. Siap semuanya? Siap. Bapak akan mulai dari kata bermain. Pusti, bermain, huruf akhir N. Nanas, ya, oke, lanjut. Repi, huruf akhir S. Sapu, lanjut. Keija, huruf akhir U. Udang, lanjut. Yang terakhir Rizky, A. Hah? Ayam, bagus. Tepuk tangan buat kita semuanya, ya. Berarti masih konsentrasi, masih semangat, ya. Nah, materi selanjutnya yaitu kegiatan kelompok. Nah, di sini Bapak sudah bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, kelompok 1 ada Gary, Diki, Rahmat, Keija. Kelompok 2 Pusti, Rizky, M dan Alan. Kelompok 3 Firdaus, Repi, Meta. Silakan sekarang duduknya sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, di sini untuk perintahnya berhubungan dengan materi kita saat ini yaitu tentang berpikir kritis. Apa pelajaran yang dapat kalian ambil dari gambar di bawah? Nah, nanti kalian buka catatannya, diskusikan, identifikasi gambar yang ada di depan dan presentasikan oleh salah seorang ya. Kelompok 1 yaitu tentang siklus air, kelompok 2 yaitu tentang lapisan dalam bumi, kelompok 3 tentang perkembangan atau pertumbuhan janin dalam kandungan, ya. Silakan Bapak beri waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu ya untuk mengidentifikasi gambar yang ada di depan. Silakan. Bapak persilakan ke ketua kelompoknya masing-masing untuk ke depan mempresentasikan ya gambar yang ada di depan yang sudah didiskusikan, diidentifikasi ya untuk dibacakan di depan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Siklus air atau dikenal sebagai siklus hidrologi adalah proses alami yang menggambarkan pergerakan air bumi melalui berbagai fase seperti penguapan. Bagus, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut adalah penjelasan tentang lapisan-lapisan dalam bumi dari luar ke dalam. 1. Keras bumi atau keras. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, untuk kelompok terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan atau pertumbuhan janin dalam kandungan. Jadi pertumbuhan janin itu adalah proses perkembangan bayi di dalam rahim ibu yang berlangsung selama 9 bulan atau 36 sampai 40 minggu. Proses ini dibagi menjadi 3 tahap utama yang Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan ya tugasnya ke depan ya. Nah, baik di sini ada refleksi ya. Apakah materi yang dipelajari dapat diterapkan dalam situasi nyata? Ya. Yang kedua, apakah ada hal baru yang kalian pelajari terkait materi ini? Yang ketiga, apakah kalian siap untuk semakin bersemangat dalam mencari ilmu? Ya, siap. Kemudian yang keempat, apakah kalian siap menyampaikan informasi yang kalian dapat dari hasil belajar?
Ya, itu ya jawaban-jawaban dari kalian terkait refleksi ya. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Nah, di sini selanjutnya terkait kesimpulan ya pada materi yang kita pelajari hari ini. Silakan yang mau membacakan kesimpulannya siapa? Oleh Firdaus, silakan dibacakan kesimpulannya. Kesimpulan, berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang bijak berdasarkan data, fakta, dan logika. Di dalam Islam, berpikir kritis dianjurkan sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang mana mengajak manusia untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta dan kitabnya. Islam mendorong umatnya untuk berpikir kritis sebagai ciri seorang ulil albab dan mencintai iptek sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah, memahami ciptaannya serta memajukan kehidupan manusia dengan tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Iya, bagus. Nah, itu ya. Terima kasih untuk Firdaus yang telah menyimpulkan tentang materi kita, yaitu tentang berpikir kritis ya. Nah, di sini ada tugas mandiri ya. Tugasnya ya oleh kalian hafalkan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang tadi dibacakan oleh saudara Repi beserta artinya tentang berpikir kritis dan mencintai iptek di rumah kalian masing-masing. Jadi tugas rumah ya atau PR ya. Hafalkan di rumah. Untuk nantinya dites hafalannya per orang di minggu yang akan datang ya. Jadi harus hafal. Nah, question and answer, pertanyaan. Silahkan ada yang ingin ditanyakan. Siapa? Silahkan. Kita selaku manusia selaku manusia untuk berpikir. Ya, berpikir kritis ya. Oh iya. Nah, jadi yang ditanyakan tadi oleh siapa? Rizky ya. Rizky, maksudnya gini, Pak, apa manfaatnya berpikir kritis bagi kita ya? Jadi banyak sebenarnya ya manfaat kita berpikir kritis itu. Yang jelas ya dari berpikir kritis itu kita secara tidak langsung akan menambah pengetahuan dan wawasan dari yang tidak tahu menjadi tahu ya. Kemudian berpikir kritis itu kita secara tidak langsung belajar menjadi seseorang yang lebih dewasa ya, karena semakin banyak pengetahuan itu akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang dewasa ya. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain ya. Nah mungkin itu untuk akhir materi atau pembelajaran kita pada kesempatan hari ini ya. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut ke materi selanjutnya tentang hikmah dari berpikir kritis ya. Silakan untuk sekarang ditutup dengan berdoa ya, dipimpin oleh KM-nya berdoa, doa kafaratul majlis. Silakan oleh KM dipimpin doa. Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.